Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dengan saya Abdul Hari dari kampus Institut Agama Islam Syarifuddin Lumajang. Dari Fakultas Tarbiyah Prodi PAI. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan tentang perbedaan kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka. Semboyan Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sungtulada ing matiyah mangun karso tutwuri handayani adalah apabila di depan memberikan teladan, apabila di tengah memberi ilham atau inspirasi, apabila di belakang memberi dorongan. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka belajar adalah proses pendidikan yang membebaskan peserta didik dari segala bentuk keterpaksaan dan tekanan. Peserta didik diberi kebebasan untuk mengembangkan potensi diri sesuai dengan minat dan bakat belajar. Selanjutnya, pendidikan adalah pondasi pembangunan suatu bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara yang terus berkembang mengalami perubahan dalam sistem pendidikan. Dua kurikulum yang menjadi sorotan adalah kurikulum 2013 atau disebut dengan K13 dan kurikulum Merdeka Belajar. Dalam artikel ini saya akan membahas perbedaan antara kedua kurikulum tersebut. Baik, langsung saja. Perbedaannya yang pertama adalah fokus dan pendekatan. Pada kurikulum 2013 atau disebut K13 menekankan pada pembelajaran berbasis kompetensi dengan pendekatan saintifik. Tujuan utama K13 adalah mengembangkan kemampuan peserta didik serta holistik, meliputi aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar mendorong peserta didik untuk mengambil peran aktif dalam pembelajaran. Pendekatan ini membebaskan siswa untuk memiliki cara dan gaya belajar yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya perbedaan yang kedua adalah fleksibilitas dalam pembelajaran. Pada kurikulum 2013, meskipun mengusung pendekatan saintifik, K13 masih memiliki batasan dalam struktur dan waktu pembelajaran di sekolah. Kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran atau materi yang ingin dipelajari, mengikuti pembelajaran di luar kelas, atau mengambil kursus daring dari berbagai sumber. Selanjutnya,
perbedaan yang nomor 3 adalah penilaian. Kurikulum 2013, penilaian dalam K13 masih cenderung mengacu pada ujian tertulis dan tes standar. Sedangkan pada kurikulum Merdeka Belajar, penilaian dalam kurikulum ini lebih variatif dan mengakomodasi berbagai bentuk pembelajaran. Penekanan diberikan kepada penilaian kompetensi yang lebih holistik, termasuk kemampuan praktis dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan yang nomor 4 adalah dampak terhadap guru. Kurikulum 2013, guru memiliki peran yang penting dalam membimbing peserta didik menguasai kompetensi tertentu sesuai kurikulum. Sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar, guru menjadi fasilitator dalam mendukung peserta didik dalam memilih jalur pembelajaran. Ini memerlukan penyesuaian peran guru dari instruksi ke arah bimbingan. Selanjutnya, perbedaan yang kelima, yakni pendekatan holistik. Kurikulum 2013, meskipun menekankan kompetensi, kurikulum 13 ini masih memiliki struktur pembelajaran yang berfragmentasi antara mata pelajaran. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini mendukung pendekatan holistik dengan mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran dan menghubungkan dengan kehidupan nyata. Perbedaan yang nomor 6 adalah akses dan partisipasi. Kurikulum 2013, kendala seperti fasilitas dan materi pembelajaran kadang-kadang mempengaruhi akses peserta didik. Kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini berupaya untuk memberikan kesempatan yang lebih besar bagi peserta didik untuk mengakses pembelajaran, termasuk melalui platform daring. Perbedaan yang ketujuh, pengembangan diri. Pada kurikulum 2013, lebih berfokus pada pencapaian akademis dan kompetensi khusus. Sedangkan di kurikulum Merdeka Belajar menekankan pada pengembangan diri yang lebih luas, termasuk soft skill, keterampilan praktis, dan kemandirian. Perbedaan yang nomor 8 antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar yang nomor 8 adalah inovasi dan kreativitas. Kurikulum 2013, siswa memiliki beberapa keterbatasan dalam mengeksplorasi inovasi dan kreativitas serta batasan kurikulum. Kurikulum Merdeka Belajar, kurikulum ini mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan potensi mereka dengan lebih bebas. Jadi kesimpulannya adalah
Perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar mencerminkan evolusi dalam pendidikan di Indonesia. Sementara kurikulum 13 lebih terstruktur pada pendekatan kompetensi. Kurikulum Merdeka Belajar memberikan lebih banyak kebebasan dan fleksibilitas bagi siswa. Masing-masing memiliki tujuan dan karakteristiknya sendiri. Dan pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan visi pendidikan yang diinginkan bagi para siswa Indonesia. Demikianlah presentasi saya mengenai perbedaan antara kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka Belajar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.